Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, ajarilah kami menghargai sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Semoga sabda itu meresap benar dalam hati kami, merasuk sampai ke tulang sumsum, serta membantu kami membahagiakan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harta dan kekayaan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Semua manusia tampaknya berupaya untuk menjadi kaya dengan mengumpulkan harta, bahkan kerap dengan menghalalkan secara segala cara. Menjadi kaya adalah cita-cita yang tidak punya garis akhir, tidak pernah mengenal kata cukup. Karena itu, kekayaan kerap membuat orang berlaku egois atau bahkan bertindak tidak adil. Tentu saja, menjadi kaya dan memiliki harta bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan saya selalu menganjurkan agar umat berjuang, berusaha untuk menjadi orang yang kaya dengan bekerja keras. Karena apabila semakin banyak umat yang mampu secara sosial ekonomi, maka kegiatan pelayanan gereja juga akan semakin berdampak luas. Yang salah adalah apabila kekayaan itu menjadi satu-satunya tujuan
dalam hidup ini, bahkan kemudian menggantikan Tuhan. Seakan-akan kekayaan adalah sang penyelamat. Kekayaan yang baik adalah kekayaan yang kita sadari sebagai sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk semakin terlibat dalam karya-karya pewartaan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus memberi nasihat bagaimana memiliki kekayaan yang sangat mendasar dalam Injil hari ini. Semua harta dan kekayaan yang dikumpulkan manusia umumnya tidak pernah membuatnya menjadi kekal. Seberapapun kayanya seorang manusia, ia bisa saja tiba-tiba mati. Kekayaan hanyalah sementara. Karena itulah Yesus menganjurkan agar manusia menjadi bertindak cerdas dalam mengumpulkan harta. Bahwasanya harta dan kekayaan yang perlu dikejar adalah harta yang bernilai kekal. Namun soalnya, apakah harta dan kekayaan yang bernilai kekal itu? Maka Rasul Paulus mengajarkannya bahwa harta dan kekayaan yang kekal itu adalah iman akan Yesus. Iman itulah yang dihidupi oleh para murid Yesus melalui pewartaan dalam segala kelemahannya. Maka melalui Injil pada hari ini kita diajak untuk kembali menilai dan mengevaluasi cara pandang kita akan harta dan kekayaan. Kita mungkin terjebak pada upaya menjadikan harta dan kekayaan yang fana sebagai tujuan segala usaha dalam hidup kita. Sebaliknya, iman akan Kristuslah satu-satunya kekayaan yang layak kita megahkan dalam dunia dan memberikan kita kehidupan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita memang dianjurkan untuk berjuang membangun kehidupan yang semakin baik di dalam Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan serta usaha-usaha yang dijalani oleh umat. Atau dengan kata lain, tidaklah salah, bahkan sangat dianjurkan apabila umat berjuang untuk menjadi kaya. Namun yang harus sadari adalah bahwa dalam mengejar kekayaan itu, dalam mengusahakan kekayaan itu, dalam mengumpulkan harta itu, hendaklah kita selalu ingat akan Tuhan. Dan hendaknya setiap usaha untuk mengejar kekayaan, berusaha dalam hidup, kita dasarkan atas dasar takut pada Tuhan. Dan kita menjadikan kekayaan yang kita miliki sebagai sarana untuk membantu perluasan warta Injil di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, kekayaan yang kita dapat itu kita lihat sebagai semata-mata anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu, dengan penuh kesadaran sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas harta kekayaan yang diberikan kepada kita, maka kita mengembalikan sebagian kepada Tuhan dengan mendukung karya-karya pewartaan gereja dalam menyebarluaskan berita Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berjuang untuk mencapai kehidupan yang semakin baik,
Umat jangan takut untuk menjadi kaya, tapi berjuanglah untuk menjadi kaya. Lalu kemudian, kekayaan yang kalian terima itu kalian sadari sebagai anugerah dari Tuhan. Dan karena itu, dengan kekayaan yang kalian miliki, kalian terlibat untuk membantu karya-karya perluasan karya gereja di muka bumi ini. Dengan demikian, wajah Kristus semakin diperkenalkan kepada dunia berkat dukungan dari saudara-saudara semua melalui harta kekayaan yang telah kalian sumbangkan. Maju terus berjuang sebagai murid-murid Yesus. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.